Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, di banyak tangan yang tega berbuat nista. Halo, selamat sore Pak Gede. Hei, selamat sore Pak Jamal. Wah, rupanya Bapak ikut-ikutan juga ya menyukai lagunya sekarang. Memang saya kok terinspirasi nih Pak Jamal dengan lirik lagu itu loh Pak. Memang Pak, sekalipun lagunya sudah lama sekali, Ya, tapi pesannya masih sampai sekarang sekali, terngiang-ngiang. benar sekali itu Pak. Memang liriknya itu bagus Pak, cocok Iya. Pak untuk kita renungkan. Ya memang jika kita renungkan lebih jauh, kita jadi malu Pak dengan diri sendiri. Malu bagaimana maksud Bapak itu? Ya kayaknya saya selama ini merasa ditegur melalui lagu tersebut. Oh begitu, ditegur dalam hal apa ini Pak Jamal kok? Saya semakin disadarkan bahwa lagu itu menegur kesalahan saya, di mana saya merasa bangga dengan kehidupan berdosa saya, Pak. Oh begitu, itu benar sekali. Saya juga merasakan hal seperti itu Pak. Tanpa kita sadari, Iya, kita ini sering juga bangga dengan tindakan-tindakan berdosa yang kita perbuat itu. benar sekali Pak Gede. Tapi Pak Jamal, sesungguhnya sangat baik Iya. sekali Mm. bila kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Oh. Ketimbang ya kita itu merasa diri benar. Iya. Bagaimana menurut Pak Jamal itu? Ah, Pak Gede, buat saya semakin malu saja pada diri sendiri. Ya itulah kenyataannya ya kan Pak Jamal? Iya benar Pak Gede. Saya juga pikir selama ini saya ini baik-baik saja. Ya. Tapi saya menyanyikan lagu itu justru lagu itu menyinggung orang lain. Oh, maksud Pak menyinggung siapa ini Pak Jamal? Ya, sebabnya ada orang yang tidak sadar akan kesalahannya. Mereka terus saja melakukan kesalahan tanpa menyadari kalau mereka berdosa, Pak. Oh gitu maksudnya. Memangnya siapa ya Pak orangnya? Saya jadi kepo ini. Ya, adalah Pak. Yang jelas bukan Bapak ya. Oh, mudah-mudahan bukan saya ya. Ya, intinya saya sangat kecewa sih Pak dengan orang itu. Oke, baiklah Pak kalau begitu. Kalau boleh tahu Pak ya, Ya, apa sih sebenarnya yang Pak Jamal inginkan dari orang itu sampai Pak menyanyikan lagu itu membalas mereka tujuannya? ya begini Pak. Singkat cerita, kami ada perjanjian kerjasama. Ya. Di awalnya janjinya manis sekali, Hmm. tapi pada akhirnya sangat mengecewakan. Oh. Nah intinya perjanjian awal tidak sesuai Pak dengan kesepakatan. Hmm. Makanya saya sangat kecewa, saya marah, sulit untuk saya memaafkan orang tersebut. Pokoknya saya merasa dizolimi Pak. Waduh, kalau begini berat nih Pak kasusnya. Peristiwa itu pasti membekas ya di hati Pak Jamal. Iya benar sekali Pak Gede, pastilah membekas di hati saya. Nah itulah masalah saya. Kalau saya ingat-ingat masalah itu, Jadi marah. saya jadi marah, saya jadi kesal dengan diri saya sendiri Pak. Oh, wah. Kalau saya boleh nasehatin ya Pak Iya Jamal, Pak, gimana Pak? kita jangan menyimpan masalah-masalah hal seperti itu. Aduh, maksudnya gimana Pak? Begini Pak, jika Bapak tidak membereskan hal-hal tersebut Ya, di dalam diri Bapak sendiri, takutnya Pak berbuat seperti itu untuk orang lain tanpa Pak sadar bahwa diri Pak juga memiliki kesalahan. aduh, kok Pak Gede memikirkan tentang saya sejauh itu? Maksudnya? Begini Pak, saya berpikir seperti itu berdasarkan pengalaman teman saya juga. Memang seperti apa ya kasusnya Pak? Begini Pak, dia itu pernah mengalami hal yang sama seperti Bapak. Oh, Dikecewakan oleh rekan bisnisnya. terus bagaimana dengan orang itu? Nah begini, berjalannya waktu kan setelah Iya. dia dikecewakan lama, akhirnya dia juga
memiliki kesuksesan ya Oh, dalam sukses berbisnis. ya. Nah, singkat cerita, tanpa dia menyadari dia juga punya kesalahan dan mengecewakan rekan bawahannya. Tetapi dia juga nggak merasa bahwa dirinya bersalah. Wah, wah, wah. Kok bisa begitu Pak ya? Nah, kalau menurut Pak Gede, saya harusnya bagaimana Pak sekarang? Kalau saran saya sih, kita jangan berkaca dari kesalahan orang lain Hmm, agar kita dilihat benar. hmm. Karena kita sendiri tidak luput dari kesalahan, ya kan? Maksudnya bagaimana Pak? Saya agak kurang paham. Begini Pak, cenderung sifat manusiawi kita sering Iya. mencoba untuk menyalahkan orang lain Hmm. untuk membenarkan diri kita sendiri. Kita terjebak oleh pikiran yang negatif terhadap orang lain gitu. Wah, sepertinya saya orang itu. Sejak itu saya sangat sulit Pak untuk percaya dengan orang lain. Ya, nah itu dia Pak. Kita mesti berhati-hati. Terus baiknya saya harus bagaimana Pak? Ya saran saya sih Pak, lebih baik Bapak memaafkan teman Bapak dan ampuni dia. Anggaplah hal itu sebuah pengalaman kan gitu. Wah, Pak Gede sarankan saya untuk mengampuni orang itu. Padahal dia sendiri yang berbuat salah kepada saya. Masakan saya yang harus memulai Pak? Saya kan korban Pak. Maaf ya Pak Jamal, Iya Pak. ini bukan masalah benar atau salah, Hmm. tapi soal hati Bapak. Hmm. Masakan dia berbuat jahat, lalu Bapak ikut menjadi jahat. Itu maksud saya. Iya. Hal itu seolah-olah Bapak memungut sampah di jalan dan Bapak bawa pulang ke rumah Bapak. Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya begini, bila mana orang lain berbuat salah dan kita terpengaruh oleh perbuatan mereka, berarti kita sedang memungut sampah atau ikut menjadi orang yang seperti mereka gitu. Nah, itulah kesulitan saya Pak selama ini. Wah jangan begitu Pak, itu namanya Pak Jamal menyiksa diri sendiri, Iya. mengingat terus masalah itu Hmm. dan membenarkan diri tanpa kita menyadari diri sendiri juga. Wah, benar sekali yang Pak katakan. Memang selama ini saya merasakan hal yang Bapak katakan itu sangat Nah. menyiksa diri Pak. Itu dia Pak, daripada berkelanjutan, lebih baik Pak Jamal cepat-cepat menyelesaikan dengan cara mengampuni orang-orang tersebut. Sepertinya sulit Pak, mengingat saya yang dirugikan. Ya mau nggak mau saya juga harus memaafkan. Nah begitu Pak, walaupun sulit, Pak perlu mencoba deh Iya. untuk mengampuni dan akhirnya juga Pak kan bisa jadi lega nanti. Ya benar sekali Pak. Tolong dukung saya Pak ya. Ya, ini saya ada nasihat dari kitab suci begini. Jika kamu ingin diampuni, maka ampuni dulu orang yang bersalah kepada kamu. Gitu yang pernah saya baca. Maksud Bapak mengampuni artinya saya akan mendapat pengampunan ya? Nah memang seperti itu Pak. Seperti pembahasan kita waktu yang lalu itu, Iya. Tuhan pasti juga mengampuni kesalahan kita kalau kita mengampuni orang lain kan. Wah, benar sekali Pak. Baik nasihat Bapak untuk saya. Satu hal lagi Pak, Iya Pak. yang Pak patut lakukan, Hmm. mengampuni teman Bapak, seperti nasihat kitab suci, Iya. itu mengampuni orang yang bersalah sama kita, sama dengan kita memiliki sifat-sifat Tuhan. Saya juga pernah sih Pak dengar nasihat seperti itu. Terima kasih Pak Gede sudah ingatkan saya lagi. Ya, sama-sama ya, mohon maaf ya, saya banyak memberi nasihat untuk Bapak ini. Ya tidak apa-apa Pak. Oh ya, dari semua nasihat tadi itu gimana perasaan Pak kalau Pak mau melakukan itu kira-kira? Ya begini Pak, saya bisa simpulkan ya, bahwa saya harus mengakui dan minta ampun sama Tuhan. Dan saya juga mau mengampuni teman saya yang salah kepada saya walaupun susah Pak. Itu benar sekali Pak, sulit tapi harus dilakukan. Siap, saya akan berusaha. Tapi ada satu hal lagi masalah yang mengganjal di hati saya Pak. Oh ada lagi, apa itu? Banyak sekali masalahnya. Iya begini Pak Gede, saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya ngomongin orang di belakang. Maksud saya ngegosipin orang. Apakah hal seperti itu juga mendapat ampun dari Tuhan Pak? Oh gitu. Begini Pak, menurut saya Tuhan itu sangat mengerti kelemahan kita. Ya.
Kalau kita mengaku dosa, pastinya Tuhan mengampuni kita, Pak Jamal. Itu sih yang saya tahu tentang sifat Tuhan. Iya. Wah, saya merasa banyak dapat nasihat dari Bapak. Terima kasih Pak untuk nasihatnya. Ya, sama-sama Pak. Yang perlu Bapak ingat, masalah seperti yang Pak Jamal alami itu, kemungkinan orang lain juga mengalami hal seperti itu. Iya. Tetapi yang terpenting, kita mau berubah dan mau mengikuti nasihat-nasihat seperti itu. Dan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Benar sekali Pak Gede katakan. Sekarang perasaan saya menjadi tenang. Hati saya tidak dihantui lagi dengan rasa bersalah Pak. Ya Pak Jamal, Tuhan kan mengampuni semua orang. Termasuk saya, termasuk Pak Jamal, begitu Iya, kan. Pak. Jadi sebenarnya Pak Jamal, bila Pak Jamal mengampuni orang itu berarti kita memiliki sifat-sifat Allah. Kan itu yang saya sudah bilang tadi. Iya. Jadi kalau kita mengampuni orang lain berarti kita mengikuti sifat Tuhan yang penuh kasih dengan kemurahan Pak ya. Ya, itu benar sekali Pak Jamal. Saya jadi memikirkan kenapa ya dulu saya tidak dapat cerita seperti ini. Kenapa baru sekarang? Wah, jangan menyalahkan diri Pak Jamal. Tiap kita manusia itu punya kelemahan masing-masing. Iya. Ada yang cepat menyadari, ada yang lambat. Ya, jadi yang terpenting kita jangan membanding-bandingkan lah masalah kita dengan orang lain. Benar Pak Gede, dan saya bersyukur setidaknya saya belum terlambat Pak ya. Ya, itu benar. Tidak ada sih kata terlambat jika kita sungguh-sungguh mau berubah gitu kan. Iya Pak, selama ini memang saya banyak mendengar tentang perubahan, tapi saya tidak siap melakukannya. Ya. Seperti pembahasan kita minggu lalu Pak. Iya. Kita ingat bahwa sifat Tuhan itu kasih kepada kita. Dia mau mengampuni orang yang mengaku dan juga dia adil kan. Dia juga menghukum bagi orang yang bersalah. Iya. Dan itu sifat-sifat yang kita sudah pelajari. Iya. Benar Pak Gede. Tapi kadang-kadang saya berpikir dan saya juga berusaha sekuat-kuatnya supaya saya dapat ampun dan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Nah, sebenarnya sih hal baik yang kita lakukan untuk orang lain tanpa kita sadari bahwa kita juga akan dapat sukacita sebenarnya. Jadi perbuatan baik itu merupakan hasil perubahan hidup kita ya Pak? Ya, kalau menurut saya sih perbuatan baik itu adalah gambaran dari kita dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki Tuhan gitu. Oke siap Pak. Ya itu dia. Saya mengerti sekarang. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya sejauh ini saya juga terima kasih sudah ngobrol bersama. Terima kasih ya Pak ya. Sampai jumpa lain kali. Ya, sampai jumpa juga Pak. Yuk, mari. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.